Ya udah, diterima aja. Sudah biasa kan, kalau penyumbang itu pasti kasih foto dan poster. Tapi ini kan musola. Coba sampean lihat. Foto presiden sama wakilnya aja nggak ada. Masa yang ada foto calon kepala desa? Itu soal kecil. Gini aja, nanti saya bilang sama Pak Jaya untuk membelikan poster-poster Bapak Presiden kita dari zaman Bapak Paduka Insinyur Soekarno, Bapak Pembangunan Soeharto, Bapak Teknologi B.J. Habibie, Bapak Toleransi Abdurrahman Wahid, Ibu Mega, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sampai Bapak Joko Widodo terpampang gagah berwibawa. Ya nggak apa-apa sih kalau posternya Pak Jaya di paling terakhir. Bagaimana? Kalau wajahnya sih meneduhkan ya. Iya. Bagus banget nih. Ditempel di pohon. Sampingan tuh sama iklan sedot WC. Sembarangan. Semoga aja tabungan jamaah cepat ngumpul. Biar nggak bocor lagi. Syukur-syukur bisa pasang kubah kayak musola-musola lain. Emang musola harus pakai kubah ya? Wajib gitu? Ya nggak wajib sih. Cuma biar lebih afdol aja. Kayak sholat pakai peci, kan nggak wajib. Tapi kalau nggak pakai peci, rasanya kurang afdol, Rul. Kurang mantep, Rul. Enggak juga sih, Kang. Menurut saya nih ya, sholat yang mantap itu ya karena niatnya. Niatnya itu sujud sama Allah atau sujud sama yang lain. Nggak kayak zaman sekarang tuh. Banyak banget kan yang tiba-tiba pakai kopiah. Ya kalau bukan buat nyalonin pilkada, ya paling koruptor yang habis ketangkep. Malah diem. Nggak berani komentar saya, Rul. Dulu saya sholat kiblatnya lurus bener. Sampai saya ukur-ukur pakai kompas biar pas. Kiblatnya sih lurus. Tapi niat saya yang bengkok. Astagfirullahaladzim. Ini istrinya Kang Tarban. Iya. Cantik, Kang. Kata orang, dia lebih cocok jadi istrinya lurah. Bukan jadi istri tukang bangunan kayak saya. Enggak lah, Kang. Kalau saya lagi bawa dia pergi kondangan, itu tamu laki-laki, matanya pada melotot. Sampai keluar air liur. Kang, suka cemburu nggak sih kalau kayak gitu? Pasti istrinya sering dikurung. Takut digebet sama pebinor, pengganggu bini orang. Kan, cemburunya saya tuh nggak kayak gitu. Nggak kayak laki-laki lain yang sering larang-larang. Kalau saya lagi cemburu, saya beliin istri saya baju baru. Kalung, gelang, cincin. Pokoknya apa aja yang bikin dia seneng. Supaya dia nggak nyari kesenangan di luar sono. Karena semua udah saya cukupin. Tapi itu baru suami idaman. Niatnya sih benar. Tapi caranya keblinger. Akhirnya saya hilap. Saya main mata sama barang-barang material. Disuruh belanja pasir 1 truk, saya kurang-kurangin. Disuruh belanja paku, kayu juga begitu. Saya kurang-kurangin. Terus barang hasil curian saya titipin sama yang punya material. Setiap akhir bulan, saya cairin. Saya jadiin duit. Terus nggak dicurigain gitu, Bang? Ya saya tutupin kelakuan saya serapi-rapinya. Saya sering ke musola. Kalau saya lagi kerja, kedengeran suara azan, saya langsung ganti baju koko. Saya ke musola langsung sholat berjamaah. Begitu ada ceramah-ceramah tentang agama, saya duduk paling depan. Pokoknya nggak ada yang tahu kalau agama cuma saya jadiin parfum buat ngilangin bau busuk. Ya kan parfum itu wanginya nggak bakalan awet, Kang. Ya itulah. Suatu hari saya sedang pasang atap rumah orang. Hujan deras banget.
sampai nggak kedengeran suara azan. Begitu saya lagi kerja, itu yang punya rumah manggil saya, Kang Tarban, mau sholat nggak? Udah komat tuh. Saya kaget kan, langsung saya lari, saya kepleset. Kaki saya kayak gini. Terus istri saya langsung ninggalin saya. Terus nggak dicariin gitu istrinya? Ya mau nyari kemana? Saya jalan aja susah, Rul. Saya sih maklum. Lagi pula istri mana yang sanggup bertahan sama suami yang nggak bisa ngasih makan, nggak bisa ngasih tidur sama dia. Bener dari ceramah yang saya dengar. Keluarga yang dikasih makan dari hasil pasir durian, maka keluarga itu akan bercerai-berai seperti pasir. Dan rumah tangga yang dibangun dari hasil paku curian, nggak mungkin kokoh, gampang ambruk. Rul, bangun Rul. Bangun. Aduh, ada apa Kang? Tolong aminkan doa saya ya. Doa apa? Ya Allah, besok saya mau jualan lekar ya Allah. Lariskan ya Allah. Uangnya mau saya pakai buat ngisi kotak atau padang masyar. Ini kotak kayak perut kembung. Gede doang, gak ada isinya ya Allah. Saya pingin banget punya atap padang masyar. Saya ingin menebus dosa-dosa saya ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Semangat Kang. Insya Allah. Jualan lekar aja susah bener lo ya. Padahal kita udah keliling-keliling. Saya sholat tahajud tiap malam. Tapi belum rezeki juga kayaknya nih. Apa jangan-jangan Allah nggak menerima tobat saya kali. Yalah Kang. Kang, inget nggak? Dulu Kang Tarban nyuri pasir sama nyolong paku. Berapa lama? Ingat? Ada sih kurang lebih 3 tahun. Nah itu. Ini baru beberapa hari aja jualan lekar. Udah putus asa. Patah semangat. Semangat dong Kang. Bersakit-sakit dahulu. Diampuni kemudian. Kalau kita dikasih gampang Kang. Gampang juga bikin dosa. Dulu kalau mau nilep gampang bener. Tapi ini mau tobat aja susah. Padahal kan duitnya buat nyumbang musola. Pantes aja sih. Banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Ya iyalah Kang, susah. Makanya hadiahnya surga. Kalau gampang, ya paling hadiahnya apa? Payung cantik. Bayangin aja kalau di padang masyar kita pakai payung cantik. Meleleh kan? Sampai kepala-pala. Apa nggak takut? Bisa aja Kang Arul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Kenapa, Kang? Kelihatannya lelah banget kayak Hayati. Ini Pak Kiai, Kang Tarban. Jualan lekarnya nggak laku-laku, kasihan. Iya Pak Kiai, nggak rezeki. Ah, masa yang nggak ada rezeki? Kalau nggak ada rezeki mah, kamu nggak pulang ke sini, pulangnya ke Rahmatullah. Astagfirullahaladzim Pak Kiai. Maksudnya jualan lekar ini Pak Kiai. Rencananya kalau laku, duitnya buat saya sumbangin ke musola. Saya kan udah nggak nukang lagi. Ya. Ya, hitung-hitung latihan jalan. Ya, Lemesin kaki. Siapa tahu itu maunya Allah supaya kaki kamu bisa cepat pulih normal lagi. Di sini juga kan banyakan duduknya. Iya sih. Coba berdiri. Ya, Saya berdiri Pak coba Kiai. deh. Coba Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak Kang? Tuh. Coba jalan. Jalan. Oh iya itu. Masya Allah Kiai, Masya Allah, kaki saya Pak Kiai. Masya Allah. Sejak kemarin gitu. Saya bisa jalan lagi. Masya Allah. Masya Allah. Iya kan? Masya Allah.
malah joget. Kaki saya Pak Kiai. Teruslah jualan. Gak usah cari laku, cari ridhonya Allah. Nah, nanti kalau kakimu sudah sembuh, kamu yang kerjain atap ini. Hah? Sama-sama dapat pahala kan? Sama-sama dapat naungan di padang mahsyar. Iya Pak Kiai. Besok saya mau jalan jualan lagi. Saya pingin punya atap di padang mahsyar. Bukan paling cantik loh. Masya Allah. Ingatkan, kadang Allah tidak meringankan langkahmu, tapi Dia menguatkan kakimu. Maling. Ada maling, Rul! Rul! Kotak amal hati-hati, Rul! Kamu jagain kotaknya dulu ya. Maling. Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dari saudara-saudara ada yang mendengar tadi malam rumah Pak Hamid kemalingan? Pak Kiai, saya sempat dengar sampai-sampai alat dapurnya juga pada hilang. Terus nasi yang dibakul tuh pada ludes dimakan. Rasa-rasanya maling itu kelaparan, Kiai. Selain rumah Pak Hamid, apa ada rumah lain yang kemalingan juga? Ada Pak Kiai, rumah Pak Kirman sama Bu Siti. Dia kemalingan sepeda sama ayam. Dalam 2 minggu ini, beberapa kali kita dengar ada berita rumah kemalingan Pak Kiai. Jangan khawatir Pak Kiai. Nggak ada yang berani nyolong kotak amal. Saya kekepin pakai golok. Apa ada yang merhatikan? Sejak kapan di desa kita banyak maling? Pak Kiai, semenjak pabrik tekstil di kota bangkrut, karyawannya banyak yang nganggur, Pak Kiai. Ya, mohon maaf, saya bukan nuduh nih Pak Kiai. Orang nganggur kan jadi lapar, dan orang lapar itu gampang keblinger, Pak Kiai. Kalau begitu, kita mesti pikir-pikir lagi. Apa pantas kita bangun atap musola kita, sedangkan di lingkungan kita banyak maling? Apa pantas kotak amal kita kekepin, tapi orang lapar kita biarin? Maksud Pak Kiai, kita tunda dulu nih pembangunan atap musola ini sampai malingnya ketangkep. Bukan. Kita tidak akan nangkap malingnya, tapi justru kita akan undang mereka kemari. Pak Kiai, bagaimana ngundangnya? Orangnya aja kita nggak tahu. Orang lapar, ya ngundangnya pakai makanan. Kita pakai uang ini untuk bikin dapur umum. Musola kita mesti bisa memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih menggiurkan dari apa yang ditawarkan iblis. Ajak mereka sholat kemari. Kita beri makan mereka. Jadi mereka kesini ini hanya untuk dapat makan, bukannya sholat. Gak ikhlas dong niatnya. Mau sholat aja udah bagus. Pakai ditanya-tanya ikhlas apa kagak. Biar nanti sholatnya yang memperbaiki niatnya. Mohon maaf Pak Kiai, uang ini kan bukan uang Pak Kiai semua. Jadi Pak Kiai tidak bisa ngambil keputusan sendiri. Bagaimana Darsan? Tenaganya habis diperas dengan bayaran tidak seberapa. Dia mau menyisihkan seperak 2 perak untuk membantu pembangunan atap musola ini. Mak Sri, setiap jam 2 malam dia siapkan dagangannya. Sepincuk 2 pincuk dia sedekahkan untuk membantu pembangunan musola ini juga.
Belum lagi si tukang cukur. Dia mewakafkan waktunya dari asar sampai maghrib. Bayarannya untuk membantu pembangunan atap musola ini juga. Dan saya, Pak Kiai, saya dulunya tukang main judi. Saya sisihkan semangkuk, 2 mangkuk untuk membantu pembangunan atap musola ini juga, Pak Kiai. Karena saya takut, Pak Kiai, saya kepanasan nanti di padang mahsyar. Maaf Pak Kiai, saya nggak punya duit seperti mereka, tapi saya punya tenaga. Saya pingin banget membangun atap musola ini sekuat tenaga saya, Pak Kiai. Saya ingin jadi keneknya Kang Tarban, biar almarhum bapak saya juga bisa punya atap di padang mahsyar. Selama bapak hidup, belum pernah sholat. Itu semua baik. Tapi dalam situasi sekarang ini, membuat dapur umum lebih mendesak daripada atap musola. Kalau atap ini ambruk, kita masih bisa sholat di rumah atau di musola yang lebih jauh sedikit. Tapi kalau akhlak yang keburu ambruk hanya karena perut, rasanya punya musola yang bagus pun nanti hanya akan mengolok-olok kita. Ingat, Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Terus bagaimana dengan atap padang mahsyar kita, Kiai? Apa nantinya kita akan kepanasan, terus tenggelam sama keringat kita sendiri? Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu, Kang. Apakah kita masih bisa dapat naungan jika kita tidak membantu saudara-saudara kita? Ambillah duit kalian. Ambillah uang kalian. Saya hanya ingin bersama Rasulullah. Mau kepanasan, kedinginan di padang mahsyar. Yang penting saya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli